Assalamualaikum, salam literasi. Ya, butuh buku. Kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang manfaat. Jadi mungkin bukan butuh buku seperti biasa ini. Kita tidak membahas satu buku, tapi satu tema aja lah ya. Tema itu judul dari kata manfaat. Belakangan ini saya terpikir tentang hal ini. Justru kita mulai dari hadis ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya kalau dari sudut pandang agama, pendekatan agama, tentu ini adalah dalil nakli yang sudahlah kita terima apa adanya. Namun dari sudut pandang pembelajar, tentu yang disebut ayat itu tanda-tanda kebesaran, burhan itu bukti yang nyata, al-bayyinat itu keterangan yang penjelasan yang detail, jelas. Jadi sebenarnya kita perlulah mengiris pelan-pelan pemahaman tentang mengapa ada istilah, ada hadis yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Ini kan artinya ada satu ukuran yang diterapkan di sini adalah manfaat, kemanfaatan kita. Kalau mau memperkuat, kita bisa menukil hadis yang lain bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari salah satu kebaikan seorang manusia adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya, yang tidak ada makna di dalamnya. Saya pikir ini ada keserupaannya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian manfaat ini? Ini menarik juga karena seringkali kehidupan kita di keseharian itu ukuran ini menjadi terkaburkan gitu. Contoh ketika kita hadir dalam keseharian, tugas-tugas yang kita lakukan ternyata orientasi kita sudah berbeda gitu. Contoh ketika seorang pelajar ya, bahkan ketika dia mengambil satu jurusan mata kuliah, bukan karena kemanfaatannya, tapi pertimbangan tentang pekerjaan yang terbuka, apakah lebih menarik untuk masa depannya gitu. Atau kalau lebih detailnya ya, yang bagus secara penghasilan. Biasanya begitu kan, jurusan kuliah ya berdasarkan jurusan yang paling bagus secara gaji nanti, atau mungkin kalau penghasilan yang bagus, atau kalau punya usaha bagaimana usaha yang lebih menguntungkan. Cara pandang seperti itu menjadi cara pandang yang lazim gitu, seolah-olah tidak ada masalah dalam kalimat itu. Padahal sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat, bukan yang menguntungkan gitu. Ketika kita sudut pandang yang menguntungkan, maka kita akan melakukan aktivitas yang sebenarnya menyelisih dari pengertian manfaat gitu. Contoh misalnya ketika seorang yang memborong belanjaan pada saat diskon misalnya. Ini kan godaan seorang pembelanja gitu. Ketika diskon besar maka dia akan belanja sebanyak-banyaknya dengan dalih harga sedang murah gitu. Dia melupakan nilai manfaat barang yang dia beli, walaupun murah belum tentu terpakai. Atau dalam pekerjaan kita, di tempat kerja kita, bisa jadi kita berpikir tentang kita mulai rancu tentang pengertian kesibukan dengan kemanfaatan gitu. Seolah-olah kita melakukan banyak hal yang terlihat banyak pekerjaan, sibuk ya, lalu itu lebih baik daripada yang tidak melakukan apa-apa gitu, tidak sibuk gitu. Padahal kesibukan yang dia lakukan ternyata tidak punya nilai manfaat gitu. Dia hanya melakukan banyak hal gitu. Mungkin ini kelihatan nggak relate ya di beberapa teman, tapi kalau di beberapa pekerjaan administratif sebenarnya mungkin ini relate ya. Seringkali kita melakukan hal-hal yang terlihat banyak yang kita lakukan. Misalnya pekerjaan kantoran itu kadang-kadang ada kan proses bisnisnya, ada prosedur yang harus dilakukan, lalu dia harus menyampaikan laporan apa yang telah dilakukan gitu kan. Lalu semakin banyak yang dilaporkan itu akan semakin baik gitu. Padahal kenyataannya ketika dia mau merujuk ke asli tujuan dari aktivitas dilakukan, mungkin tujuannya malah nggak dapat gitu. Yang penting
dilaporkannya lebih baik gitu. Kalau bahasa ekstrimnya adalah ada virus dalam mekanisme pelaporan tugas itu, ada virus penyakit hati. Asal bapak senang, asal atasan senang, asal laporan kita bagus gitu. Dan itu akhirnya menjauhkan aktivitas kita, pekerjaan kita dari nilai-nilai kemanfaatan. Saya pikir ini lazim dapat dirasakan dari banyak profesi ya. Contoh misalnya dalam yang belakangan ini cukup viral ya, misalnya beberapa jalanan di kota-kota di sekitar kita yang buruk gitu, jalanannya masih rusak dan sebagainya. Padahal katanya anggaran kita ini berbasis kinerja gitu. Kalau berbasis kinerja kan berarti anggaran negara tersedia jika ada rencana kerja yang sudah disusun gitu. Mestinya kan jadinya nyambung ya, mestinya nyambung jadinya. Basisnya adalah apa yang akan dilakukan. Tapi ternyata dalam prakteknya banyak fasilitas yang masih belum rapi. Yang lebih sedih lagi adalah ketika ada kunjungan dari presiden ke satu tempat, maka tiba-tiba jalan yang akan dilewati dirapikan. Ini kan jadi jelas kan bahwa tujuan dibangunnya bukan karena akan dimanfaatkan gitu. Jadi orientasinya bukan orientasi manfaat, tapi orientasi nampak bekerja. Nampak bekerja. Sorry, ini mungkin obrolan yang sedikit naif gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya memang kayak begitu gitu. Seolah-olah kita kan ini kalimat-kalimat seperti ini seolah naif dan konyol gitu. Ya emang kayak begitulah kalau kehidupan sehari-hari. Tapi coba bayangkan mengapa ada satu kalimat Nabi yang cukup jelas gitu, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia kan berarti ini benchmark, ini tolok ukur gitu. Apakah kita bermanfaat untuk orang lain? Oke, sekarang kita lihat dari lebih mikro lagi ke sudut pandang kita pribadi. Pertanyaan ketika ukuran kita ini adalah ukuran kemanfaatan, maka sebenarnya kita bisa merujuk ke uang yang kita miliki, harta yang kita miliki ini, apakah harta yang kita konsumsi jauh lebih banyak persentasenya dibanding harta yang kita sedekahkan atau harta yang kita limpahkan ke hal-hal positif gitu. Ini maaf ini jadi terlihat naif ya, tapi saya akan coba merujuk mengingatkan gitu. Bukan mengingatkan ya, apa ya bahasanya? Misalnya gini nih, kenapa ada kaidah dalam agama kita bahwa harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan gitu. Harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan. Berarti kan yang kita berikan, yang kita manfaatkan ke orang di luar diri kita gitu kan. Itu justru yang harta milik kita gitu. Lalu yang kita konsumsi itu ya sebenarnya justru itu yang kebuang gitu. Yang kita konsumsi itu justru yang terbuang. Namun kenyataannya coba berapa persen uang harta yang kita miliki yang kita gunakan untuk diri kita pribadi dibanding dengan yang kita manfaatkan untuk orang lain, atau berapa banyak pikiran kita, keputusan besar kita yang untuk diri kita pribadi dibandingkan dengan pikiran-pikiran kita untuk orang lain gitu. Karena biar kita ukur kan, kalau misalnya ada dua kan tadi, ada dua poin ya. Yang pertama kemanfaatan, dan yang kedua harta yang kita sebenarnya adalah yang untuk orang lain. Ketika bicara harta kita miliki, maka termasuk pikiran kita gitu. Seberapa sih pikiran kita terkait dengan kemanfaatan orang lain? Atau kalau sederhana misalnya, ini nggak usah muluk-muluk terlalu besar ya, mikirin negara atau mikirin dunia gitu. Tapi misalnya dalam satu hari gitu, kita menjelang istirahat gitu, lalu kita berpikir, sebenarnya apa yang udah kita lakukan untuk, atau gini, berapa sih manfaat kita untuk sekitar kita? Apa yang kita lakukan untuk orang lain? Jangan-jangan nggak banyak gitu. Kita pilah-pilah gitu. Misalnya pagi, kenapa? Kalau misalnya kerja di kantor, mungkin itu bagus, itu manfaat gitu kan. Kita manfaat untuk
saya bekerja untuk pemerintahan yang bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Tapi pelan-pelan, apakah yang kita lakukan ini semata untuk itu atau semata-mata untuk reward yang akan kita terima, hasil yang kita terima gitu. Sama aja kan, misalnya ada kita bisa jadi membela diri. Yang penting kan yang saya lakukan benar kan gitu. Walaupun niat saya sebenarnya hanya untuk sekedar gaji gitu. Seolah-olah benar kan, tapi coba perhatikan. Ketika orientasi kita adalah orientasi pendapatan yang kita terima, maka ketika ada luka gitu, misalnya kita benturan, kita ada masalah dengan pekerjaan kita akan cepat berpikir bahwa, gue dapat apa? Ya udah, biarin deh gitu. Karena orientasi kita bukan orientasi kemanfaatan. Sorry, ini memang agak naif, tapi kalau kita runut, kita andapkan, jangan-jangan begitu memang. Gitu. Contoh ketika misalnya kita merasa melakukan hal yang sia-sia gitu, karena merasa dimanfaatkan orang lain. Ini ada cerita menarik sebenarnya. Ketika saya membuat saya lupa ya, di story atau di story Instagram atau story di WA ya, sebuah quote gitu tentang bagaimana kebaikan disalahartikan, jadi orang itu banyak memanfaatkan orang-orang baik gitu. Quote orang lain sih, quote tokoh gitu ya, saya lupa, tapi saya langsung di DM oleh seorang kenalan dan dia, maaf Pak, saya kurang sependapat gitu. Kaget juga karena kata dia, bukankah sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat orang lain gitu, dia bilang gitu. Saya langsung iya ya, gitu. Saya langsung nggak melakukan menyangkal, karena ternyata benar juga sih gitu. Jadi statement yang quote yang saya comot itu dalam kasus ini menjadi kurang tepat gitu, karena ternyata misalnya kita orang baik dan dimanfaatkan orang lain, kan nilainya dari manfaatnya itu gitu. Manfaatnya itu. Ini bagus ya, pada anak muda ya yang menegur saya, anak muda. Tapi terima kasih lah. Nanti mungkin saya share ke beliau, ini termantik oleh teguran dia. Nah, jadi kalau misalnya orientasinya manfaat, nanti akhirnya kualitasnya adalah kualitas apa yang kita lakukan akan lebih berkualitas gitu. Jadi aktivitas kita lebih berkualitas. Ciri-cirinya adalah ya kita nggak peduli dengan respon yang orang lain gitu. Misalnya gini, contoh ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita tidak dalam semangat kemanfaatan, maka ketika kebaikan kita ini tidak berbalik respon yang kita inginkan, kita akan menghentikan perbuatan baik itu. Karena ngapain gitu kan? Karena nggak sesuai kan, kita kan berharap sesuatu yang kita terima. Tapi bayangkan ketika orientasinya kemanfaatan, ya kita nggak ada masalah gitu. Kita nyebrangin orang tua misalnya, sampai di seberang ternyata orang tuanya marah-marah. Ya kita nothing tulus, karena toh kita melakukan apa yang menurut kita baik. Atau misalnya kita meminjamkan utang gitu, memberikan pinjaman ke seorang dan ternyata orang itu tidak ada respon terima kasih yang memadai untuk kita gitu. Loh, ini udah ditolong kok nggak bilang makasih sih misalnya gitu. Kan kalimat itu muncul ketika kita tidak berorientasi kemanfaatan. Kalau berorientasi kemanfaatan kan apa urusannya respon dia seperti itu, yang penting kan manfaat. Ya sekali lagi ini naif, tapi saya pikir menjadi renungan kita bersama ya. Untuk saya sendiri, ini beberapa hari ini saya terus terang kepikiran dengan kalimat itu, kalimat tentang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, dan salah satu kebaikan seorang muslim itu adalah menghindari apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Semoga dari aktivitas kita apapun, sesederhana apapun, ada hal yang bermanfaat untuk orang lain. Entah senyum kita, entah kebaikan kita, entah menyapa orang, entah membantu orang, entah memberikan petunjuk alamat, entah berterima kasih pada orang yang memang harusnya kita ucapkan terima kasih. Semua itu menjadi bagian dari kemanfaatan yang semoga meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Sorry ya, jadi kemana-mana. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.